Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina dengan NIM A1122013. Pada video kali ini saya akan membahas 4 teori belajar. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, kognitivisme. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, humanisme. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi dalam teori ini mengandalkan hasil tanpa memikirkan prosesnya seperti apa. Yang penting adalah hasil. Ada beberapa kelebihan dari teori belajar ini. 1. Membantu siswa mencapai tujuan belajar. Yang kedua, membangun konsentrasi individu. Yang ketiga, materi dirancang secara logis. Yang keempat, sesuai dengan materi pembelajaran. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Adapun kekurangan dari teori behaviorisme ini yaitu banyak berpusat pada guru, lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Kaku dan membosankan, siswa menjadi pasif dan tidak inovatif. Kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Bagaimana penerapan teori belajar kognitivisme ini? Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi siswa yang harus aktif. Kedua, bahan dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Dan ketiga, guru harus memperlihatkan tahap perkembangan kognitif siswa. Yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik tanpa ada paksaan. Adapun kelebihan dari teori kognitivisme ini bisa menjadikan siswa lebih aktif, lebih mandiri, kemudian bisa membantu siswa dalam memahami bahan belajar secara lebih mudah, mengutamakan pengembangan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Kekurangan dari teori ini tidak menyeluruh oleh semua satuan pendidikan. Jadi guru itu harus tahu kapan harus menggunakan teori belajar ini. Selanjutnya kita akan membahas teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam mengenali pengetahuan serta upaya dalam menginstruksi pengalaman. Adapun prinsip dari konstruktivisme ini, yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Selanjutnya kita akan membahas teori belajar humanisme. Pada dasarnya, teori humanisme adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Adapun kelebihan dari teori ini, yang pertama, cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter atau mengubah sikap. Yang kedua, memunculkan perasaan senang atau tidak ada paksaan. Yang ketiga, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terkait dengan pendapat orang lain. Adapun kekurangannya yaitu memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik yang tidak minat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik lain yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Contoh dari teori behavioristik, yang pertama,
yaitu seorang anak berusia 8 bulan yang sebelumnya tidak takut kepada tikus putih ternyata dapat diubah menjadi takut kepada tikus putih tersebut. Bahkan segala objek yang berbulu putih seperti kelinci, Santa Claus, dan ini eksperimen yang dilakukan oleh Bapak John B. Watson. Kemudian contoh kasus belajar kognitif. Yang pertama, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide dan pendapat yang mereka miliki. Contoh kedua yaitu ketika anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya, seperti orang tua tersebut melakukan hobi dan anak tersebut akan menirunya. Contoh ketiga yaitu kasus konstruktivisme. Contoh pertama yaitu saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Yang kedua, guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator. Contoh kasus humanisme yaitu Erin yakin bahwa dia merupakan orang yang sangat dermawan, sekalipun dia sering kali sangat pelit dengan uangnya dan biasanya hanya memberikan tips yang sedikit atau bahkan tidak memberi tips sama sekali saat di restoran. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.